Puji Tuhan, sahabat Shalom. Nah, Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, memang akhir-akhir ini kita bisa melihat, menyaksikan, bahkan mungkin kita sendiri pun pernah merasakan dan mengalami bagaimana kelompok-kelompok mesianik, khususnya kelompok-kelompok yang sedang masuk di dalam pemulihan, banyak kali mengalami serangan-serangan, intimidasi, baik dari orang-orang kelompok-kelompok yang tadinya mereka juga sebenarnya sama-sama dengan kita, alias mantan kelompok mesianik, yang pada akhirnya karena sudah dipengaruhi memilih untuk keluar, meninggalkan Sang Mesias, dan kemudian mulai memberikan intimidasi, serangan-serangan kepada kita yang menerima dan mengakui bahwa sesungguhnya Mesias itu sudah datang. Dialah yang disalibkan, mati, dikuburkan, dan bangkit pada hari yang ketiga. Nah, saudara-saudara, serangan yang kedua yang saat ini sedang diarahkan kepada kita yang ada di dalam arus pemulihan ini datang juga justru dari kelompok Kristen pada umumnya. Dan tujuan mereka, saudaraku, tidak lain adalah menggoyangkan iman percaya kita, menggoyangkan keyakinan kita, menggoyangkan pemahaman kita. Dan yang mereka gunakan, saudaraku, tentunya bukan hanya sekedar argumen mereka semata tanpa didasarkan kepada kitab suci, tetapi mereka juga menggunakan kitab suci, membenturkan ayat satu dengan ayat yang lain. Kalau serangan daripada kelompok yang mantan-mantan mesianik ini beranggapan bahwa tulisan-tulisan yang ditulis di dalam kitab Perjanjian Baru ini nanti ditulis ya mungkin sekitar tahun 30 sampai tahun 60. Ada yang tahun mungkin 90. Jadi seolah-olah hal itu tidak bisa dijadikan sebagai dasar sebuah kebenaran. Belum lagi ayat-ayat di dalam kitab Perjanjian Baru yang mengutip Perjanjian Lama itu seringkali tidak pas. Ada kalimat yang kurang, tetapi ada kalimat yang juga ditambahkan. Jadi tidak utuh. Sehingga Perjanjian Baru ini tidak bisa dianggap sebagai sebuah kebenaran yang hakiki, tetapi sudah ada rekayasa di dalamnya. Bahkan Mesias yang kita yakini di dalam perjanjian yang dibaharui itu tidak sama dengan Mesias yang dinubuatkan oleh perjanjian lama atau di dalam tanah. Kalau dalam kekristenan, serangan yang sering kali kita alami yang diarahkan kepada kelompok-kelompok yang sudah masuk di dalam arus pemulihan ini, bahwa Torah itu sudah tidak berlaku lagi. Torah itu sudah tutup buku. Kita sekarang ada di zaman kasih karunia. Nah, saudara-saudara, ini penting sekali untuk saya sampaikan kepada kita, agar supaya jangan ada di antara kita
yang pada akhirnya terpengaruh dengan statement-statement, dengan konsep dan pemahaman yang mereka sampaikan, yang sebenarnya lebih kepada yang saya sebut tadi sebagai sebuah serangan atau intimidasi. Sehingga pada akhirnya iman kita, keyakinan kita mulai digoyahkan. Dan pada akhirnya kita pun akan terpengaruh dan meninggalkan sumber air hidup yang sesungguhnya. Itulah sebabnya Bapak Ibu Saudara, kita harus berdiri teguh pada keyakinan yang kokoh. Ibarat yang namanya pohon. Sebagaimana kalau kita baca perumpamaan tentang Mattityahu pasal yang ke-13. Perumpamaan tentang seorang penabur benih. Kalau seandainya pengajaran itu, firman yang disampaikan itu benar-benar mendapatkan tanah hati yang baik, maka benih itu pasti akan terus berakar. Benih itu akhirnya akan bertumbuh dan menghasilkan buah. Tetapi kalau midras, firman Tuhan yang sering kali saya sampaikan, teman-teman hamba Tuhan khotbahkan, tidak mendapatkan tempat yang baik, ibarat sebuah tanah itu tanah yang baik. Tanah yang baik itu harus digemburkan, saudara. Tanah yang baik itu harus diberi pupuk supaya benih itu boleh berakar dan bertumbuh. Yang menggemburkan tanah itu siapa? Bukan Tuhan. Tuhan hanya menaburkan benih melalui hambanya, melalui kebenarannya. Tetapi yang menggemburkan tanah hati itu adalah kita sendiri, yang harus merendahkan hati, membuka hati, menyendengkan telinga, memberikan konsentrasi yang benar, yang betul kepada apa yang disampaikan oleh hamba Tuhan, supaya kita boleh mendapatkan sebuah pengertian yang benar. Yang memberi pupuk kepada tanah itu bukan Tuhan, tetapi kita sendiri. Nah, saudara-saudara, agar supaya ibarat pohon yang disampaikan dalam perumpamaan itu, kita ini boleh berdiri kokoh dan tidak akan pernah bisa digoyahkan. Ada juga saudara orang yang punya prinsip begini. Saya pernah pelayanan dengan seorang jemaat penuai sudah almarhum ke tengah-tengah keluarganya untuk menyampaikan tentang kebenaran Bapak Yahweh kepada mereka. Satu yang cuma dia bilang, Pak Pendeta, saya sekali GPIB tetap GPIB, saya sampai mati tetap GPIB. Saya bukan mempersoalkan soal masalah bendera, soal organisasi. Saya sekali gemim, saya tetap gemim. Saya sekali GBI mungkin tetap GBI. Saya sekali GPR tetap GPR. Jangan juga ada di antara kita ketika misalnya ada intimidasi, ada serangan dari luar seperti yang saya sebutkan tadi, saudara hanya bisa berkata, saya sekali penuai tetap penuai, tidak akan saya bergeser. Ini keliru, saudara. Karena penuai tidak bisa menyelamatkan saudara. Saya sekali GPR, saya tetap GPR. Saya tidak akan pernah bergeser, saya tidak akan pernah goyah. Ya kalau GPR yang saudara berjemaat mengajarkan sesuatu yang benar, kebenaran yang hakiki, mungkin tidak jadi masalah. Jadi yang membuat kita itu menjadi orang yang merdeka, memberikan jaminan
untuk saudara memperoleh keselamatan, itu bukan benderanya, bukan organisasinya, bukan sinodenya. Tetapi iman yang berpaut kepada kebenaran. Iman yang kita aplikasikan, yang kita wujud nyatakan melalui kehidupan kita sekalian. Makanya ibarat sebuah pohon tadi, pohon itu bukan cuma berakar kuat, pohon itu bukan cuma berakar kokoh supaya tidak goyang. Itu yang pertama. Tetapi yang kedua, kata Matius tadi pasal yang ke-13, supaya bisa menghasilkan buah. Dan buah itu bukan hanya bisa dinikmati oleh dirinya sendiri, tetapi juga bisa dinikmati oleh orang lain. Makanya menjadi pengikut Yeshua HaMashiach, pengikut jalan Tuhan, ada sebuah tanggung jawab yang besar. Di mana kita dituntut oleh firman Tuhan. Kita dituntut oleh Tuhan. Bukan hanya sekedar bertumbuh, tetapi harus memberikan dampak bagi orang lain, bagi lingkungan kita berada. Makanya Yeshua bilang, kamulah garam dunia. Dalam Matius pasal 5 ayat 13. Coba Pak Rende baca lagi. Saudara mungkin hafal ayat ini, tapi kita akan dengarkan kembali untuk mengingatkan kepada kita apa yang Tuhan inginkan. Matius pasal 5 ayat 13. Kamu adalah garam bumi, tetapi jika garam itu menjadi tawar, dengan apakah dia akan diasinkan? Dia tidak lagi berguna sama sekali, selain untuk dibuang keluar dan diinjak-injak oleh manusia. Nah, saudara perhatikan baik-baik. Ini bagian tanggung jawab kita sebagai pengikut jalan Tuhan. Kita dituntut bukan hanya berakal di dalam kebenaran, bertumbuh di dalam kebenaran, tetapi juga harus menghasilkan buah kebenaran. Banyak orang bisa berkhotbah, banyak orang bisa mengajar, tetapi belum tentu apa yang dia khotbahkan, yang diajarkan itu bisa dia lakukan, bisa dia terapkan di dalam hidupnya. Saya pernah cerita dulu sebuah kisah tentang seorang pendeta yang berkhotbah dengan penuh semangat, berapi-api tentang soal kasih. Bahwa kita harus hidup di dalam kasih. Kita tidak boleh pelit. Kita harus memiliki hati yang bisa memberikan, yang bisa berkorban kepada orang lain. Apa yang bisa kita kerjakan, lakukan, kita lakukan. Lalu kemudian anaknya ini yang masih umur 6 tahun mendengar yang dikhotbahkan oleh bapaknya. Waktu pulang ke rumah, kebetulan rumah pastorinya hanya berseberangan jalan dengan gereja, dia pulang ke rumahnya. Waktu dia pulang ke rumahnya, tiba-tiba saudaraku ada seorang pengemis yang datang minta. Dia lihat pengemis, dia teringat khotbah bapaknya. Bapaknya khotbah tadi bahwa apa yang bisa kita lakukan, yang bisa kita korbankan, kita korbankan. Anak ini pikir kalau dia kasih uang, dia nggak punya uang. Akhirnya dia berpikir untuk cari makanan. Dia pergi ke dapur, dia lihat nggak ada makanan juga. Tapi dia ingat khotbah bapaknya. Apa yang bisa kamu korbankan, kamu korbankan. Dia lihat, waduh ada ayam Bangkok, ayam kesayangan bapaknya. Nggak punya duit, nggak punya makanan. Dia ambil aja ayam Bangkoknya, dikasih sama pengemis. Ya pengemis ini bawa untuk dijual, dijadiin duit. Begitu bapaknya pulang, saudara,
Lihat ayam kesayangannya nggak ada, marahlah dia. Ditanya akhirnya ngakulah anaknya. Diceritakan bahwa tadi ada datang pengemis. Saya ingat khotbah papa. Apa yang bisa kita lakukan, kita korbankan, kita korbankan. Saya mau kasih duit, gak punya duit. Saya mau kasih makanan, gak ada makanan. Akhirnya saya lihat ayam bapak, akhirnya saya kasih. Bapaknya bilang, aduh nah itu khotbahnya kan untuk jemaat, bukan untuk kita. Jadi seolah-olah kalau yang khotbah ini, itu hanya berlaku untuk jemaat, tapi bukan untuk si pengkhotbah. Tetapi saudara, firman Tuhan menegaskan dan mengajarkan kepada kita khotbah yang paling efektif, khotbah yang paling luar biasa itu adalah bagaimana kehidupan kita boleh mempermuliakan nama Tuhan. Perilaku kita, perkataan kita, karakter kita, dimanapun kita berada. Apakah itu baik di sekolah, di tempat pekerjaan, di rumah, di gereja. Itu perilaku-perilaku yang mencerminkan karakter daripada pribadi Yeshua HaMashiach sebagai contoh dan teladan kita. Itulah khotbah yang paling efektif. Makanya kembali kepada garam, fungsi garam itu siapa? Fungsi garam itu adalah pertama apa? Mengawetkan. Mengawetkan artinya mencegah yang namanya proses pembusukan. Coba lihat ikan asin. Ikan asin itu nggak pakai proses bahan kimia yang lain. Hanya dengan garam saja jadinya tidak busuk, saudara. Dijemur, diterik panas sinar matahari setiap hari, akhirnya jadi kering begitu. Garam fungsi yang pertama adalah mencegah pembusukan, mencegah kerusakan. Kehidupan kita juga harus begitu. Jangan kita menjadi sumber pertengkaran. Jangan kita menjadi justru sumber perpecahan, sumber keributan. Justru kita yang harus menjadi orang yang mendatangkan perdamaian, mendatangkan kedamaian. Ini fungsi garam yang pertama. Fungsi garam yang kedua yaitu memberikan rasa kepada yang namanya makanan. Memberikan dampak positif. Itulah sebabnya saudaraku, garam itu memiliki nilai, garam itu memiliki arti kalau garam itu dicampur. Selama garam itu tidak dicampur, nggak ada juga gunanya. Makanya kita disuruh oleh Tuhan untuk menjadi terang di tengah-tengah dunia yang gelap, bukan di tempat yang terang. Sekali lagi saudara, kita disuruh oleh Tuhan, kita dituntut oleh firman Tuhan untuk menjadi terang di tengah-tengah dunia yang gelap. Dan saya percaya Bapak Ibu Saudaraku, bahwa pengaruh seorang pengikut Yeshua terhadap lingkungannya itu bergantung kepada karakter, bergantung kepada perilaku kita. Jadi pengaruh seorang pengikut Yeshua terhadap lingkungan, baik di tempat pekerjaan, di tengah-tengah keluarga, di sekolah, itu bergantung kepada karakter kita. Selama karakter kita buruk, tidak mempermuliakan Tuhan, tidak sesuai dengan contoh teladan, tidak sesuai dengan yang diajarkan, yang diinginkan oleh Yeshua, maka nggak akan mungkin kita akan memberikan pengaruh yang baik bagi lingkungan itu. Selama perkataan kita buruk, sikap perilaku kita buruk, nggak mungkin akan memberikan dampak positif bagi lingkungan kita. Sementara yang Tuhan inginkan agar supaya kehidupan kita ini boleh menjadi berkat.
boleh menjadi terang, menjadi garam, memberikan pengaruh yang baik, pengaruh yang positif bagi lingkungan di mana kita berada. Renungkan baik-baik tentang sifat garam, saudara. Garam yang sedikit, sekali lagi, garam yang sedikit tidak akan memberikan pengaruh yang banyak terhadap makanan atau sesuatu yang besar. Kalau garamnya sedikit, misalnya kalau saya masak, harus seimbang. Kan begitu. Ya kalau masakannya banyak, gak mungkin garamnya cuma dikit. Gak ada pengaruhnya, saudara. Harus sesuai. Begitu juga dengan kehidupan kita yang dituntut oleh firman Tuhan. Menghadapi dunia yang gelap, menghadapi orang-orang yang menuding kita, yang menyerang kita, yang mengintimidasi kita, yang menyebut kita ini sesatlah, yang menyebut kita kembali ke zaman batu kah, yang menyebut kita orang-orang yang menista Tuhan kah. Kita gak mungkin hanya sekedar membungkam omongan orang, membungkam perkataan, pernyataan, tudingan orang hanya dengan perkataan kita. Tetapi kita harus menunjukkan kepada mereka dengan kehidupan, dengan perilaku kita yang mempermuliakan Tuhan. Karena saya sering kali sampaikan kepada kita, tidak cukup bagi kita. Tidak cukup bagi kita karena kita memang tidak cukup pintar untuk berargumen dengan orang-orang di luar sana. Apalagi kalau dari luar negeri, dia menguasai banyak bahasa, titel dan segala macam. Kita nggak punya banyak argumen. Tetapi dengan kehidupan yang kita tunjukkan kepada mereka, biarlah orang-orang itu, biarlah dunia akan menilai. Makanya saudara, ketika Yeshua disalibkan, dia tidak pernah membela dirinya. Karena dia tahu bahwa memang itu harus dia alami. Tetapi yang saya ingin tegaskan, ketika dia tidak membela dirinya, dia membiarkan dirinya dipukul dan segala macam. Waktu peristiwa dia mati, terjadi gempa bumi yang luar biasa. Lalu kemudian orang-orang di sekitar situ yang tinggal, apa yang mereka katakan? Mereka sendiri yang keluarkan statement bahwa sesungguhnya orang ini benar-benar anak Elohim. Coba sudah. Bagaimana caranya kita membungkam tudingan-tudingan orang-orang di sekitar kita? Yang memberikan intimidasi, yang memberikan serangan, bukan serangan fisik tentunya yang saya maksud. Karena kita ini, saudaraku, kalau jujur minoritas dari yang minoritas. Kita bukan minoritas dari yang mayoritas. Kalau mungkin untuk di Indonesia bicara Kristen, kita minoritas dari yang mayoritas. Tapi untuk kita orang-orang yang ada di dalam arus pemulihan, kita harus tahu bahwa kita adalah minoritas dari yang minoritas. Untuk itu Bapak Ibu Saudara sekalian, penting sekali bagi kita untuk hidup di dalam pertobatan yang sungguh. Banyak orang-orang yang tidak paham isi kitab suci sehingga pada akhirnya membenturkan antara Torah dan kasih karunia. Ada judul Torah versus kasih karunia. Seolah-olah Torah dan kasih karunia itu bertentangan.
Padahal di dalam Torah, di dalam ajaran daripada Tuhan, itu ada justru yang namanya kasih. Ada yang namanya kasih karunia. Ya, dalam bahasa Ibrani disebut ken. Keser. Ya. Begitu juga sebaliknya. Di dalam kasih karunia itu ada namanya pengajar. Ada yang namanya pengajaran. Jadi di dalam Torah ada kasih karunia Bapa, ada anugerah daripada Bapa. Begitu juga sebaliknya. Di dalam anugerah Bapa, dalam kasih karunia Bapa itu ada Torah, ada ajaran. Banyak orang-orang beranggapan bahwa karena sudah hidup di zaman kasih karunia, sehingga mereka bebas melakukan apa saja. Enggak begitu ajaran Tuhan. Tidak begitu, saudara. Saudara harus mengerti bagaimana kerinduan Tuhan. Kenapa? Sehingga Bapa Yahweh ketika dia membawa orang Israel keluar dari rumah perbudakan tanah Misraim, ini menggambarkan tentang lambang perbudakan dosa manusia yang namanya Mesir. Saudaraku, dia menebus orang Israel. Ingat, itu bukan karena kebaikan mereka, bukan karena jasa mereka, bukan karena perbuatan mereka, tetapi semata-mata karena kasih karunia, karena anugerah Tuhan. Dia membebaskan orang Israel karena dia ingat perjanjian yang dia ikat dengan nenek moyang mereka. Nah, setelah orang Israel ini keluar dan dibebaskan, waktu mereka di padang gurun, Tuhan memberikan mereka Torah. Memberikan mereka aturan, memberikan mereka pengajaran. Pengajaran inilah yang sebenarnya mewakili isi hati dan kehendak Bapa yang Tuhan sendiri inginkan, agar supaya orang Israel sebagai umat yang dia pilih, sebagai umat yang telah dia ikat perjanjian, melakukan yang menjadi kehendak, melakukan apa yang menjadi kehendak dia. Maka diberikanlah ajaran itu, diberikanlah Torah itu sebagai isi hati dia, keinginan Tuhan, kehendak Tuhan. Supaya apa? Supaya umat Israel sebagai bangsa pilihan Tuhan, bukan hanya sekedar mereka itu dibedakan dengan bangsa-bangsa lain, supaya mereka ini, kata firman Tuhan, boleh menjadi terang bagi bangsa-bangsa, menjadi mercusuar bagi bangsa-bangsa. Mereka hidup sebagai, ingat saudara, bangsa yang kudus. Ya. Sebagai bangsa yang kudus, bangsa yang dipisahkan. Ketika manusia pertama jatuh ke dalam dosa, maka saudara-saudara, pengaruh dosa itu begitu luar biasa terhadap diri manusia. Manusia yang berkodrat dosa ini begitu sulit untuk melakukan hal yang menyenangkan dan memuliakan Tuhan. Kita bisa temukan bagaimana di zaman yang namanya Noah atau Nuh, di mana begitu banyak, sebagian besar, mayoritas orang-orang yang hidup di zaman Noah itu justru melakukan apa yang tidak dikehendaki oleh Tuhan. Sehingga Tuhan harus bilang, firman Tuhan bilang apa? Menyesallah. Sebenarnya kalau mau lebih kepada mendekati terjemahan aslinya, karena orang kok Tuhan menyesal katanya. Bersedihlah Tuhan. Ya memang sedih. Karena
manusia berkodrat dosa tadi itu, pengaruh dosa itu begitu luar biasa. Nah, Tuhan memberikan Torahnya kepada bangsa Israel agar supaya bangsa Israel ini menjadi manusia-manusia, menjadi pribadi-pribadi yang berkodrat ilahi, bukan berkodrat dosa. Kalau orang di luar bangsa Israel, ya udah terserah. Seperti Ulangan pasal yang keempat, Tuhan pun izinkan bangsa-bangsa untuk menjadikan benda-benda langit, pohon-pohon, batu-batu sebagai sesembahan mereka. Dan Tuhan izinkan tentunya berarti dengan segala macam ya aturan mereka, segala tradisi mereka. Tetapi bangsa pilihan Tuhan tidak. Umat Israel tidak. Tuhan mau agar supaya bangsa ini memiliki kodrat ilahi, memiliki sifat seperti apa yang Bapa inginkan, apa yang Tuhan inginkan. Tetapi dalam perjalanan mereka, akhirnya firman Tuhan mencatat banyak di antara mereka yang gagal. Nah, untuk itu saudaraku, dalam Midras hari ini saya mau ingatkan kepada kita, sebagaimana saya kutip lagi yang diingatkan oleh Rasul Saul kepada jemaat yang ada di Korintus. Dalam 1 Korintus pasalnya yang ke-10 ayat 5, 6, ayat yang ke-11. Harus menjadi pembelajaran bagi jemaat Tuhan yang hidup di era Mesianik. Kegagalan orang Israel dalam mentaati Torah itu harus menjadi pelajaran penting bagi kita yang hidup di zaman sekarang. Dengan kata lain, berarti kita yang hidup di era Mesianik ini sangat mungkin ada yang gagal masuk di dalam negeri perjanjian Tuhan, yaitu Kanaan surga. Banyak ajaran di luar sana bahwa dengan matinya Yeshua, dengan pengorbanan Yeshua, dia sudah menanggung dosa-dosa manusia, dosa masa lalu, dosa yang sekarang, sampai dosa yang akan datang. Sampai pendeta ini bilang, jangan lagi kita menjadi hamba Tuhan untuk menakut-nakuti jemaat bahwa upah dosa itu ialah maut, karena Yesus sudah menanggung dosa kita. Sampai dosa yang akan kita lakukan pun di masa yang akan datang, itu sudah dia tanggung. Memang darah perjanjian itu, saudaraku, selalu tersedia. Kan dia menjadi anak domba. Dia mati hanya untuk, dia dikorbankan sekali untuk selama-lamanya. Darah perjanjian itu memang selalu tersedia bagi kita yang melakukan kesalahan. Kalau 1 Yohanes 1 ayat yang ke-9 bilang, asalkan dengan sadar kita datang mengaku, kita datang insaf kepada Tuhan untuk meminta pengampunan, maka pengampunan itu akan selalu tersedia. Tetapi ini bagi orang-orang yang insaf, bagi orang-orang yang sadar. Artinya dalam sebuah pengakuan itu ada sebuah komitmen. Banyak kan orang yang mengaku dosa, tapi belum tahu dosanya udah diampuni apa kagak, sudah merancangkan untuk berbuat dosa lagi. Malam ini gua minta ampun, ntar besok gua bikin lagi. Hati-hati, Tuhan kita itu Tuhan yang tidak mau dipermainkan.
Memang darah perjanjian yang ditumpahkan di atas kayu salib selalu tersedia. Tuhan itu Maha Pengampun, tapi Dia bukan Maha Sabar. Dia itu panjang sabar. Artinya sepanjang-panjangnya kesabaran Tuhan tetap ada batasnya. Nah, batasnya ini kita tidak tahu. Kita merancangkan nanti besok kita lakukan lagi, nggak taunya malam udah lewat. Untuk itu saudaraku yang dikasihi Tuhan, pandanglah hidup ini, buatlah hidup ini seolah-olah waktu kita ini besok akan selesai. Sehingga pertobatan itu adalah mutlak menjadi target kita. Kan saat ini kita sudah masuk tanggal berapa ya, bulan Elul? Sebentar lagi sudah akan masuk pada bulan Tisri. Bulan pertobatan bagi orang Yahudi itu bukan dimulai dengan bulan Tisri, tanggal 1 Tisri. Tetapi tanggal 1 Elul, 1 bulan sebelum masuk kepada bulan Tisri. Nanti mungkin saya akan sampaikan sama depan. Kenapa begitu? Tetapi hari ini saya mau menekankan kepada kita sekali lagi tentang pentingnya sebuah pertobatan. Tanpa pertobatan yang sungguh-sungguh, saudara, jangan kita bermimpi. Kanaan surgawi itu akan kita nikmati. Dan saya harus katakan ini secara terus terang. Karena Tuhan kehendaki agar supaya kita menjadi orang-orang yang hidup sesuai dengan apa yang Tuhan inginkan. Memang standarnya Tuhan bagi setiap kita beda-beda. Apalagi kalau kita pakai tolok ukur orang Yahudi sebagai bangsa pilihan Tuhan. Mungkin Tuhan tuntut mereka misalnya dari 10 hukum, 10 lu lakukan semua. Nggak boleh ada satu yang kurang. Nggak boleh ada satu yang salah. Ya mungkin kita nggak dituntut 10. Sama dengan kita menjalankan perintah Tuhan, termasuk sabat hari ini. Mungkin sabat yang kita jalankan masih jauh dengan apa yang Tuhan standarkan. Masih jauh dengan apa yang Tuhan inginkan. Tetapi ketika kita menghormati firman-Nya, kita menjalankan firman-Nya, sekalipun dalam kekurangan, tetap ada penghargaan dari Tuhan. Makanya jangan pernah abaikan perintah Tuhan, jangan pernah abaikan sabat. Jangan biarkan pikiranmu diintimidasi oleh ajaran-ajaran di luar sana. Seolah-olah Torah itu sudah tidak berlaku. Apa-apaan lagi ini perayaan-perayaan Yahudi, katanya. Kalau kita mau melakukan perayaan Yahudi, kita tinggal saja di Israel sana. Hati-hati, saudara. Saya mau ingatkan dan katakan kepada kita, jangan sekali-kali terpengaruh. Kita berupaya dan berusaha untuk menjalankan perintah dan ketetapan Tuhan. Karena sebentar lagi kita akan merayakan 3 perayaan. Yang dalam Ulangan pasal 16 itu ada 3 perayaan besar, 3 perayaan ziarah. Atau suka disebut dengan Salus Regalim. Yang pertama, Pesah atau roti tidak beragi. Yang kedua, Shavuot perayaan 7 minggu. Dan yang ketiga, Sukkot. Setiap 3 perayaan besar ini, orang-orang Israel harus merayakan datang ke Yerusalem. Dan mereka datang ke Yerusalem tidak boleh, kata firman Tuhan, dengan tangan kosong. Tetapi harus membawa persembahan secara sukarela. Nah, berbicara persembahan sukarela untuk perayaan, berarti kita akan apa? Membawa persembahan
membawa persembahan, memberikan persembahan untuk perayaan. Amin, saudara. Nah, ini aminnya kencang berarti luar biasa. Biasanya orang-orang gereja di luar sana kalau udah menyangkut persembahan, aminnya kecil. Tapi ini jemaat penuai aminnya besar. Harapan saya sesuai dengan persembahan. Kan begitu, saudara. Karena firman Tuhan katakan sesuai dengan sukarela kok. Sesuai dengan sukarela. Tapi saya relanya 5.000 Pak Gembala. Nggak apa-apa. Nggak apa-apa kalau itu sesuai dengan kerelaanmu. Karena yang menabur sedikit akan, itu pintar saudara. Nggak apa-apa. Jadi karena kita terbatas, pertemuan kita Sukotnya itu akan tatap muka seperti ini. Nah, bagi teman-teman yang mengikuti ibadah virtual ini, yang tidak bisa datang ke pertemuan ibadah Jakarta, anggaplah Yerusalem, boleh kok kirim persembahannya. Boleh ditransfer, saudara. Masa gereja-gereja lain yang boleh? Sekali lagi saudaraku, saya di sini sebagai hamba Tuhan bukan sedang mengemis kepada saudara. Tapi saya sedang mengajarkan tentang nilai-nilai kebenaran. Karena penekanannya sekali lagi sukarela. Kenapa harus kita berat hati? Toh kalau memang hati kita relanya yang 0-nya 2, 0-nya 3, itu sesuai kerelaan. Yang penting jangan datang dengan tangan kosong. Karena amplop persembahan gak mungkin dibagi. Nanti ibu bendahara akan buat itunya amplop di rumah, foto nanti kirim di grup untuk mengingatkan kita. Karena sekali lagi saudara, persembahan ini selalu saya tegaskan, ini persembahan bukan untuk gembala. Persembahan ini bukan untuk gereja. Persembahan ini yang kita kumpulkan, kita akan gunakan untuk perayaan. Kalau Pak Gembala masak buat Sabat, saudara nggak usah kasih persembahan. Tapi kalau masak buat perayaan, nah itu perlu biaya, saudara. Karena banyak yang datang. Kan gitu. Ini contoh saja. Kita gunakan untuk perayaan. Maka selalu Rasul Saul katakan dan ingatkan kepada jemaat, kalau engkau mau melakukan sesuatu, lakukanlah seolah-olah engkau lakukan untuk Tuhan. Bukan untuk organisasi, bukan untuk gembala, tetapi engkau lakukan itu untuk Tuhan. Kalau hari ini kita bicara tentang pertobatan, kalau waktu-waktu lalu masih ada yang belum ikhlas, masih ada yang cuek dan tidak membawa persembahan, hari ini kita mau bertobat. Bawa persembahan. Gak bisa bawa, kirim persembahan. Saya kalau bicara persembahan semangat, saudara. Karena kalau saya tidak bicara ini dengan semangat dan tidak respon, jemaat tidak respon dengan semangat, saya yang jadi kurang semangat. Mikir soalnya, saudara, nanti bayar gedungnya gimana ya Bu Bendahara, kurang apa ada nih, jangan-jangan gak bisa bayar, kan gitu ya. Nah sekali lagi saudaraku, mari kita hidup di dalam pertobatan dengan kita mentaati apa yang Tuhan firmankan. Saya pernah soal makanan, tameh dan tahor, begitu ditawarkan gak makan.
Begitu ndak makan langsung ada pernyataan begini, waduh. Tapi ini nggak ada kaitannya dengan soal iman kan? Ini cuma soal bicara kesehatan kan? Kalau kita bicara soal kesehatan, kan banyak ada orang, ini kan karena kesehatan. Karena memang Tuhan menciptakan itu kan segala sesuatu untuk tujuan masing-masing. Sama dengan tukang. Tukang kalau dia buat meja ini pasti punya tujuan. Tujuan meja untuk apa? Bukan untuk duduk. Kan begitu. Apalagi untuk tidur, pasti ada fungsinya. Sama ketika Tuhan juga menciptakan binatang-binatang. Lele, ya. Tapi itu kan jorok katanya kalau belum digoreng. Kalau digoreng udah enggak. Ya. Sekali lagi Tuhan ciptakan binatang itu punya fungsi, punya tujuan masing-masing. Ada binatang itu yang memang diciptakan oleh Tuhan sebenarnya sebagai, ya bahasa kasarnya itu sebagai pembersih lah. Ya. Makan makanan yang bangkai, kotoran, segala macam. Ya. Dan itu diciptakan Tuhan bukan untuk jadi konsumsi, bukan untuk makanan. Tapi memang lucu, apalagi kalau Manado, ya. Masalahnya kalau sudah dibumbu katanya udah jadi enak. Kalau Manado kan berani bumbu. Ya. Nah ini yang jadi persoalan. Saudara bisa bayangkan, memang sekarang kan lagi tren. Kloset itu kan dibuang sebenarnya, dibuat sebenarnya buat di toilet, buat tempat tampung kotoran. Wih, tiba-tiba saudara gunakan itu jadi piring makan lagi coba. Walaupun ada yang saya lihat di TV, di satu restoran, bentuk piringnya itu bentuk kloset. Ya, coba kan, gelinya kayak apa. Tapi persoalannya kita sudah terbiasa. Maka saya selalu ingatkan, jangan ya, membenarkan jangan membenarkan apa yang biasa. Tetapi biasakanlah apa justru yang benar. Soal makanan ini nggak ada kaitannya dengan kesehatan ketika Tuhan larang. Ini berkaitan dengan soal ini berkaitan dengan soal kekudusan. Tapi masih berat Pak Gembala, enak soalnya. Berjuang minta kekuatan dari Tuhan. Jangan saudara pikir cuma saudara yang berjuang, kami juga berjuang. Nggak gampang. Tapi kembali lagi kepada niat hati kita yang mau tunduk dan taat kepada firman Tuhan. Karena saya sebagai hamba Tuhan, saya sebagai gembala, saya tidak inginkan ada jemaat Kehilat Penuai yang gagal masuk Kanaan surgawi. Kiranya midas hari ini boleh menjadi berkat bagi kita semua. Saya akan lanjutkan nanti di Sabat yang akan datang. Tuhan memberkati kita semua.